untuk tim Liquid ID. Match point di depan mata, satu langkah lebih dekat menuju grand final. Seperti pesan-pesan tadi dari para panelis, Ya. jangan terlalu terburu-buru. Betul. Karena apa yang sudah mereka lakukan di 2 game pertama itu sudah luar biasa. Wah, teriakannya di Axiata Arena begitu menggelegar. Mudah-mudahan ini pun akan menambah semangat dari tim Liquid ID. Dan aku percaya sama mentalitas mereka sih. Ya. Mereka bermain di hadapan ribuan pasang mata, Betul. bermain tandang. Dan mereka bisa gak geter gitu loh. Gak ada geter-geternya. Gak ada, mereka pede dan ya kita lihat agresivitas. Wait, Stormy hampir saja kehilangan dari pasif yang dia milikin. Yap, hampir ya ada Pride of Ice yang ke-trigger juga. Dan ini kita lihat ya, nantinya di peraduan turtle pertama. Kalau Ya. Fredrin udah gak bisa dapetin turtle pertama, Harusnya ada hal baik tuh. harusnya ada hal baik buat tim Liquid ID. Betul. Itu dia. Kita bakal lihat ya, karena gangguan sekarang dari, bahkan bukan cuman dari WD-nya. Ya. Arannya juga ini nemenin Sekais buat farming. Oke. Bergantian sepertinya, tapi coba lihat Aran. Mendorong pergerakan dari Yums, mencoba menghabiskan keseluruhan HP dari Yums agar nantinya tidak ada zoning yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain SRG. Ya ini shift-shiftan ya. Iya. Ada trill juga yang terselip untuk Aran sehingga damage yang dikeluarkan akan jauh lebih besar juga nantinya. Begitupun dengan adanya movement-movement dari Agility Wilderness Blessing, emblem tank yang dibawakan untuk Widdy. Menambahkan durability, menambahkan juga dari segi movementnya. Harusnya akan jauh lebih aktif nih untuk adanya poros mid lane yang dibawakan juga dengan adanya roamer bagi Oke. Khalid. Sejauh ini Pavian unggul dari level. Ya, Pavian udah level 4, sementara dari Sekis masih level 3. Masih berjuang untuk bisa mengumpulkan dari tiap-tiap monster jungle. XP-nya akan direnggut. ya jadi ini tugas dari Yums bener-bener harus dijalankan dengan begitu baik. Ya. Di saat ada rule manipulation, kalau dia nggak bisa nyelamatin Sekais, Waduh, Aran, oke, Aran ya. Berjuang sendirian Aran. Terlalu lama berada dalam area tersebut Aran. Sedikit lagi tersisa Aran, sudah level 4. Berjuang untuk bisa mendapatkan karena 1 poin kill pertama, tapi malah dirinya yang lenyap. Tapi setidaknya ada buying time yang sangat lama yang bisa dilakukan oleh Aran. itu job desk memang ya kayaknya Ya. dari Aran tadi juga pas pakai Hylos masih dalam keadaan yang sama. Dia ngebuang Buset. waktu, dia ngedelay waktu sehingga akhirnya ada turtle yang bisa didapatkan dan modal. Ini dia turtle pertama untuk tim Liquid ID. Oke, dan Yums benar-benar dihajar pergerakannya. Tidak bisa terlalu dalam untuk masuk. Wait! Oh! Rival Kualar! Oke, dan Widdy masih ingin lebih mengganggu pergerakan dari Sekis. Wih, Weh, orange buff ya? bomnya diambil Fabian. Didapatkan oleh Fabian. Iha. Kuda. Iya. Itu dia, modal awal lagi. Yang menandakan bahwa the power of Fredrin yang bisa mengontrol objektif ini gak akan terlalu leluasa. Ada lagi invade-nya sekarang terlihat. Diinvasi lagi, coba lihat Sekis. Dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi mereka juga harus berhati-hati karena Produk Stormy bisa mengeluarkan Frigid Glass yang sudah langsung terlihat di mana. Fabian sekarang langsung lenyap seketika, tapi purple buff diambil. Diambil Fabian tadi, Ya. retry-nya dari Sekis agak sedikit kecepatan. Karena kalah dari level juga Nah kan. makanya jadi serba salah. Serba salah, poin retributionnya kurang. Sementara kalau nggak cepet-cepetan, Ya. ya diambil. Makanya, tapi ya setidaknya Fabian bisa di shutdown sama Selangor Red Giants. Ini akan sedikit harusnya membuat akhirnya ada kalkulasi lebih lagi untuk tim Liquid ID kalau misalkan mau melakukan adanya invasi seperti tadi. Karena kayak terlalu dalam, kena pegang juga. Masalahnya kan Fredrin yang udah kena buff sekarang durasi cooldownnya makin dipercepat. Ya. Akan semakin enak lagi buat bisa chain CC. Oke. Innocent di bawah masih cukup santai sendirian. Sementara ada 3 player dari Selangor Red Giant yang memang mereka terkurung sepertinya di area mid. Dan Iron Shiki ini unggul level ya. Innocent dibuat hampir... Waduh, mendadak entropi yang dikeluarkan tapi Aaron Shiki mundur kembali. Teori yang sangat-sangat Wah, mengerikan. tapi ada sebuah ancaman dilakukan bersama satu terakhirnya Innocent. Hampir saja bisa ditaklukkan. Hampir ya. Purify yang sudah tertrigger juga membuat dari Innocent ini cukup sulit untuk bisa melakukan landing phase. Sementara tim Liquid ID di menit yang keempat 2000 sekarang sudah mereka pimpin. Mereka benar-benar main agresif tapi lumayan hati-hati loh. Iya, Fabian unggul 3 level. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak. Frigid Glass yang dikeluarkan pula tapi di tempat yang berbeda YSKL. Datang untuk bisa memberikan backupan. Dengan satu real world manipulation yang sudah dikeluarkan pula. Coba lihat Kramnya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Kram masih selamat tapi Turtle menjadi milik dari Liquid. Wow, dan akhirnya tugas dari Fredrin apa? Mereka masih mau lebih ul. Purple buff akan dihajar kembali. Sekis berusaha untuk bisa mendapatkan karena purple buff tersebut. Akankah berhasil? Tapi sejauh ini masih berhasil diamankan pula. Ada Raging Sandstorm mengusir ke arah beberapa player. Yums harus mundur juga. Ya walaupun in the end dari purple buff-nya berhasil untuk didapatkan ya sama Sekais. Tapi
nantinya dia ujung-ujungnya cuma hanya menjadi sandbag aja karena kontrol objektifnya nggak berhasil. Oke. Dua turtle masih bisa diambil sama tim Liquid ID. Dan ini dia pressure yang terus-terusan bisa dilakukan. Apalagi di arah late game nantinya, Sekai setebal apapun, ini akan bisa dilumat dengan adanya Iron Shiki. Betul. Penetrationnya yang begitu mengerikan. Apalagi asuransi di arah late game harusnya Nathan akan jauh lebih menjanjikan dibanding dari Bruno. Oke. Dan Widi sendirian cukup untuk bisa kontrol di area river. Melihat ada beberapa player, 4 in total ada di area tengah. Yap, masih mencoba untuk melihat dari kejauhan aja ya. Nggak ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan. Yums sudah selesai dengan satu buah Flash of the Oasis. Akan semakin bisa memainkan lagi dari Kating powernya harusnya bagi Selangor Red Giants. Namun dari Iron Shiki, Starlium Sight-nya juga udah selesai. Yap. Ada true damage yang begitu mengerikan nantinya sebagai modal awalnya terlebih dahulu. Dan lihat Aran udah mulai kembali dengan Aran yang kita kenal pas pertama kali masuk MPL ya. Bersama Minion. Mulai itu dia main bersama Minion ya. Tapi Favian sekarang menjaga area bawah. Innocent berusaha untuk bisa memberikan backupan damage pula. Outer turret berhasil dilenyapkan. Oke. Outer turret di arah bottom lane berhasil untuk bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID. Tanpa adanya penjagaan yang begitu berarti juga bagi Selangor Red Giants. Mereka bermain cukup sekarang lebih banyak ragu-ragu sih. Dalam keadaan under kayak gini, gak banyak bisa mereka lakukan selain ya nunggu aja reaktif gameplay. Oke, Innocent. Hampir aja, tapi ada aksi penggabungan. Purify langsung dikeluarkan Iron Shiki, terjebak tapi Iron Shiki masih berhasil kabur. Namun Real One Manipulation terlalu jauh pula. Dan di bagian atas YSKL terjebak, akankah dari Sekisnya berhasil untuk bisa mendapatkan karena YSKL ternyata Innocent dan kepada berbeda berhasil diamankan. YSKL yang selamat tapi Sekisnya masih berusaha. Run, Sekis, run. Dan berhasil langsung dilenyapkan. Bahkan Stormy tersisa sendirian. Walaupun Sekis berlari tapi tidak ada jalan pulang yang dikasih oleh tim Liquid ID. 4 pemain yang hilang. Membuat tim Liquid ID akan semakin leluasa lagi. Mengontrol objektif. Turtle yang ketiga akan menjadi milik dari Favian dan Perfect Turtle. Menjadi modal bagi tim Liquid ID untuk kembali mendominasi di game kali ini. Oke, sementara Aran udah berhasil tadi menzoning ke arah beberapa player pula. Tapi sekarang Widi kembali mencari informasi. Ada beberapa player yang bisa dia tahan dan diambil pula informasinya. Oke. Wow. Dan juga dari Favian yang terlalu udah snowball sih sekarang ya. Begitu mengerikannya. Menjadi ya pick prioritas bagi Favian. Ngomong-ngomong prioritas. Ya. Prioritas itu bukan cuma sekedar prioritas. Lalu menunjukkan lo itu pantas. waduh. Ya kan? Iya, gimana sih caranya jadi prioritas? Bisa sih. Kadang lu prioritas atau formalitas. Dia balas chat lu bukan berarti lu prioritas. Kadang cuma formalitas. Udah, sadar. Oke. Dan sekarang dari Selangor Giants benar-benar ditahan semuanya sih. Gak bisa bergerak sama sekali. Oke, Sekis dipanggil kembali. Masih level 9. Berbeda 4 level dari Favian. Alright. Dan sekarang kembali lagi di arah bottom lane dan gak ada yang bisa menghentikan laju dari Iron Shiki sejauh ini. Tadi dia ditabrak, Stormy hilang. Oke. Ini akan menjadi hal yang begitu indah. Stormy sudah tidak ada lagi. Akankah mereka melawan sebuah pergerakan yang cukup agresif? Karena untuk sekarang ada entropi lagi yang sudah terlihat dikeluarkan oleh Iron Shiki. Dan tempatnya berbeda. Dikerahkan bisa-bisaan. Kramnya sendirian. Bisakah dia bertahan? Sejauh ini sedikit lebih tersisa. Kramnya mencoba untuk bisa memberikan damage balasan. Tapi Kramnya pun masih berhasil selamat. Kramnya di bagian belakang. Real One Manipulation sudah dikeluarkan pula. Dan Sekisnya terjebak sendirian. Sekis berhasil dilenyapkan. Dan Iron Shiki berhasil pula mengantarkan damage lewat entropinya. Alright. Tim Liquid ID kembali harus mengontrol bagaimana hype yang mereka bawa. Yang aku khawatirkan bukan cuma ternyata tim Liquid ID, tapi justru SRG yang bermain di hadapan tuan rumah. Itu menjadi beban tersendiri untuk mereka. Itu menjadi sebuah pressure. Mereka menggenggam banyaknya ekspektasi dari banyak pasang mata yang hadir untuk mereka. Sedangkan tim Liquid ID ya udah, kita kenal mereka sebagai player muda yang punya mentalitas luar biasa, Pak. Betul. Ini dia. Wow. Banyak sekali ekspektasi pasti di Aksaya Taurana untuk SRG. Tapi apalah daya kita lihat akankah mereka bisa menuntaskan itu? Ya. Atau memang tim Liquid ID lah yang akan berbuat semena-mena di game yang ketiga. Karena ini udah semakin jauh dan ini sejauh ini yang paling jauh. Betul. Di game ketiga 10.000 gold yang dipegang di menit ke-9.
Yeskiel bahkan sekarang sudah punya Wishing Lantern. Itu yang akan ngebuat dari Sekis dan Kram akan semakin rontok lagi. Plus dari Iron Shiki juga nih, levelnya udah sangat-sangat jauh. Entropi yang dia hasilkan, entropi yang akan diaktifkan dengan positioning yang baik. Ini damage-nya udah akan tembus kemanapun, ke siapapun. Ya. Wow, itu dia tim Liquid ID 11.000 gold lead. Pasif-pasif dari base turret juga akan di-trigger satu persatu. Lord di top lane akan segera dikawal perlahan juga. Yap, Sekisnya tertinggal tapi untung masih bisa ngedash. Masuk lagi ke arena Entropi. Yap, cepatlah jump. Cepatlah Winnie. Indom sedang bermengkilang. Menyisakan 2 player saja antara Sekis dan juga Stormy. Lordnya akan masuk ke bagian dalam. Ini dia akhir dari SR3. Karena dengan satu wave mid yang terakhir mereka hanya tinggal menutaskan dan juga menutup game ini. Benar saja. A goodbye Golden Road SRG. Karena itu sebuah